Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai metabolisme dari karbohidrat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi mungkin sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Rizka ya, apa yang dimaksud dengan metabolisme. Di sini saya akan singgung sedikit. Jadi, metabolisme itu merupakan keseluruhan reaksi. Nah, reaksinya ini adalah reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini terjadi dalam organisme. Jadi saya ulang lagi, metabolisme itu merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam organisme. Nah, pada bahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai karbohidrat, metabolisme dari karbohidrat. Nah, untuk pertemuan hari ini yang kita bahas adalah metabolisme karbohidrat. Karena metabolisme karbohidrat ini cakupannya sangat luas, maka pada hari ini kita akan membahas dan akan mempelajari sampai pada dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan dari pirufat menjadi asetil koenzim A. Oke, saya lanjutkan di sini. Untuk metabolisme karbohidrat itu merupakan serangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal berupa makanan-makanan yang mengandung karbohidrat dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Substratnya ini tergantung dari proses metabolismenya, termasuk dalam anabolisme atau ke dalam katabolisme. Nah, perlu diketahui di sini dalam suatu proses metabolisme ini reaksi kimianya itu berbeda dengan reaksi kimia pada umumnya. Mengapa? Karena reaksi kimia yang terjadi pada proses metabolisme yang terjadi dalam sel itu sifatnya tidak bisa bolak-balik. Jadi irreversible atau berjalan satu arah. Nah, dalam prosesnya, setiap produk suatu reaksi akan menjadi reaktan untuk reaksi berikutnya, sampai produk akhir dari suatu jalur metabolisme itu terbentuk. Jadi kita bahas mengenai anabolisme dan katabolisme. Jadi anabolisme itu merupakan rangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar. Nah, dalam proses anabolisme ini membutuhkan suatu energi. Jadi di sini saya beri tanda plus energi, maksudnya adalah membutuhkan suatu energi untuk menyusun molekul kecil menjadi molekul yang besar. Sebaliknya, katabolisme ini merupakan rangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya adalah molekul yang kecil. Tujuannya itu melakukan pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Nah, dalam prosesnya di sini pada katabolisme itu adalah melepaskan energi atau menghasilkan energi. Jadi disebut juga dengan bioenergi. Oke, itu tadi penjelasannya sedikit dari saya yang kemungkinan sudah dijelaskan oleh Bu Rizka sebelumnya. Apabila kita amati di sini, baik anabolisme ataupun katabolisme itu selalu berkaitan dengan energi. Jadi, dalam proses metabolisme, di sini ada bentuk energi yang biasanya disimpan dalam suatu molekul-molekul berenergi tinggi. Nah, di sini molekul-molekul yang berenergi tinggi yang paling populer itu adalah ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini merupakan salah satu nukleotida.
Nah, nukleotida sudah dijelaskan ya dengan Bu Rizka. Nah, di sini nukleotidanya ada basa, yaitu basa adenin di sini. Kemudian ada gula, ini adalah gula ribosa. Dan yang terakhir adalah trifosfat di sini karena bentuknya adalah adenosin trifosfat. Berdasarkan struktur di sini, maka dapat diketahui di sini. Di sini ini kan trifosfat, ada 3 fosfat dengan muatan yang negatif. Nah, bisa dibayangkan berapa besar tolakan-tolakan yang terjadi antara atom fosfat satu dengan atom fosfat yang lain karena masing-masing atom fosfat di sini bermuatan negatif. Jadi, adenosin trifosfat ini merupakan molekul yang sangat tinggi energinya karena energinya ini berasal dari fosfat di sini ya. Ada tolak-menolak antara muatan fosfat yang satu dengan muatan fosfat yang lain. Nah, ikatan yang terbentuk antara fosfat satu dengan fosfat yang lainnya ini dinamakan dengan ikatan fosfat diester, ikatan fosfat diester ini ya, ini namanya ikatan fosfat diester. Oke, itu tadi adalah ATP. Nah, selain ATP, ini juga ada ADP dan AMP. Jadi, kalau misalkan ATP-nya sudah digunakan, maka ATP akan terhidrolisis, di mana fosfatnya ini kan tadi sudah digunakan untuk melakukan aktivitas sel. Nah, yang sudah digunakan nanti pasti fosfatnya ini akan berkurang sehingga tersisa 2 fosfat atau bahkan 1 fosfat. ADP, adenosin difosfat, itu jika fosfatnya ada 2, AMP, adenosin monofosfat, jika fosfatnya hanya tersisa 1 fosfat. Nah, jadi daur ATP menjadi ADP, kemudian ADP menjadi AMP itu adalah cara dasar dalam proses pertukaran energi pada sistem biologi. Gitu. Tapi yang paling sering digunakan untuk sistem pertukaran energi adalah dari ATP kemudian menjadi ADP. Itu tadi adalah ATP. Selanjutnya, ini adalah molekul lain yang juga digunakan atau yang juga memiliki energi tinggi. Jadi, molekul-molekul yang berenergi tinggi. Di sini ada NAD+ atau nikotinamida adenin dinukleotida. Nah, di sini ini adalah alkohol ya. Alkohol ini jika dilihat ini termasuk dari strukturnya ya, termasuk ke dalam alkohol sekunder. Untuk jenis-jenis alkohol, baik itu alkohol primer ataupun alkohol sekunder, ini sudah dijelaskan di mata kuliah kimia organik. Jadi misalkan nanti lupa bisa dibuka-buka kembali, atau misalkan belum sempat untuk membuka, dipahami saja kalau ini bentuknya adalah alkohol sekunder. Karena di sini ada R, kemudian atom C-nya ini mengikat, OH pada posisi yang kedua ya, C kedua. Nah, di sini alkohol sekunder ini jika bereaksi dengan NAD+, nah ini alkoholnya akan teroksidasi menjadi suatu keton. Ini adalah keton. Nah, dari proses tersebut bisa diketahui, nah oksidasi dari alkohol menjadi keton ini pasti akan melepaskan suatu elektron, di mana elektronnya nanti akan ditangkap oleh NAD+. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah NAD+ ini merupakan molekul akseptor elektron atau sebagai penangkap elektron. Nah, NAD+ jika sudah menangkap elektron atau mengikat elektron, maka akan membentuk NADH. Jadi, NAD+ adalah dalam bentuk yang teroksidasi, sedangkan NADH adalah dalam bentuk yang tereduksi. Ini adalah strukturnya.
Jangan merasa ini ya, pusing dulu. Di sini semua materi di mata kuliah biokimia ini sangat mudah sekali dipahami apabila kalian mau berusaha untuk memahami. Nah, untuk struktur ini jangan dianggap ruwet, jangan pusing dulu ya, karena nanti saya tidak akan mengeluarkan struktur seperti ini. Nah, yang perlu ditekankan di sini atau dipahami adalah NAD+ ini adalah bentuk yang teroksidasi, NADH adalah bentuk yang tereduksi, di mana NAD ini merupakan salah satu molekul yang fungsinya adalah sebagai akseptor elektron, ya, jangan salah dalam pengucapannya. Oke, ini adalah bentuk molekul lain yang juga berenergi tinggi, yang energinya juga tinggi. Jadi ada FAD. Nah, FAD ini juga sama seperti NAD+ tadi. FAD ini juga merupakan molekul atau senyawa yang fungsinya adalah sebagai akseptor elektron. FAD adalah dalam bentuk teroksidasi, sedangkan dalam bentuk tereduksinya adalah dalam bentuk FADH2. Strukturnya bisa dilihat pada slide. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Nah, ini ya strukturnya. Ini di sini juga ada fosfatnya. Di fosfatnya, ini fosfatnya. Itu tadi adalah beberapa molekul berenergi tinggi yang berkaitan dengan proses metabolisme, khususnya di sini adalah metabolisme karbohidrat. Jadi saya ada ATP, ada NAD+, ada FAD. Nanti akan kita bahas lagi pada slide berikutnya. Oke, di sini ada gambar ya. Nah, gambar ini merupakan summary dari proses metabolisme, konsep dasar dari metabolisme. Nah, di sini. Nah, perlu kita ketahui untuk menjalankan proses kehidupan, maka kita setiap harinya membutuhkan makanan. Nah, makanannya itu bisa dalam bentuk protein, kemudian ini ya nucleic acid, contohnya itu micin-micin itu termasuk ke dalam sini. Kemudian ada polisakarida, nasi, roti, gandum itu ya, polisakarida dan lipid. Misalkan kalian makan makanan yang digoreng, kemudian makan burger yang banyak kandungan lipidnya. Nah, kemudian semuanya masuk ke dalam sistem pencernaan, nanti akan mengalami proses pencernaan, pemecahan dan pencernaan, kemudian akan menjadi molekul-molekul kecil. Kalau protein menjadi asam amino, nukleik asid menjadi nukleotida, kemudian polisakarida menjadi monosakarida, lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Untuk biomolekul ini, protein, asam nukleat, polisakarida, dan lipid ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metabolismenya. Khususnya pada pertemuan ini adalah mengenai metabolisme dari karbohidrat. Nah, karbohidrat bentuk makromolekulnya kan dalam bentuk polisakarida gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk masyarakat Indonesia ya, khususnya. Nah, bahan dasar dari reaksi katabolisme dan anabolisme itu kan berasal dari makanan yang kita makan tadi. Nah, sumber bahan makan utama untuk masyarakat Indonesia itu adalah karbohidrat, polisakarida. Nah, polisakarida ini nanti akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis, kemudian setelah pencernaan diabsorpsi, dan kemudian selanjutnya adalah di metabolisme sampai menjadi molekul terkecil yaitu glukosa. Nah, ini glukosa nanti diserap dalam darah dan mengalami beberapa tahap proses metabolisme. Perlu saya ingatkan di sini pada slide
atau PowerPoint saya, materi yang saya sampaikan itu hanya berupa poin-poin. Jadi ada beberapa yang hanya berupa gambar, karena semua penjelasannya akan saya jelaskan secara lisan melalui video ini. Untuk ujiannya nanti bisa open book, jadi bisa buka PPT-nya, tapi berhubung PPT-nya adalah dalam bentuk power, hanya dalam bentuk poin-poinnya saja, atau berupa gambar-gambar saja, saya harap kalian bisa mendengarkan semua rekaman yang saya ucapkan di video ini. Nah, jika ada materi-materi yang penting, nanti bisa dicatat di buku catatannya atau di print out atau handout dari PowerPoint-nya. Oke, di sini saya lanjutkan lagi. Nah, tadi saya jelaskan mengenai katabolisme dan anabolisme. Di sini sudah include juga ya, sudah masuk ke dalam konsep dasar di sini. Jadi yang warna orange ini adalah katabolisme atau catabolic pathway. Kemudian yang warna biru ini adalah proses anabolismenya. Nah, polisakarida nanti akan dipecah menjadi monosakarida, kemudian diabsorpsi dalam bentuk terkecilnya menjadi glukosa. Glukosa mengalami proses glikolisis. Kemudian dari proses glikolisis ini nanti akan terbentuk pirufat, di mana pirufat nanti akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil koenzim A. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah dari proses polisakarida, kemudian sampai menjadi asetil koenzim A. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara lebih lengkap lagi lanjutannya, yaitu pada siklus Krebs, kemudian siklus Krebs atau tricarboxylate acid atau TCA, kemudian dilanjutkan dengan transfer elektron atau ini proses respirasi ya, karena di sini membutuhkan O2, jadi disebut juga dengan respirasi atau disebut juga dengan proses fosforilasi oksidatif. Sehingga pada proses akhirnya akan terbentuk suatu ATP. Itu tadi adalah proses katabolisme. Untuk proses anabolisme di sini adalah proses pembentukan molekul besar dari molekul-molekul yang kecil ya. Jadi untuk yang karbohidrat ini nanti bisa dari pirufat. Jadi dari pirufat ini akan nanti membentuk ke atas membentuk suatu glukosa sampai di glukosa di sini. Selanjutnya adalah ini metabolisme dari karbohidrat. Nah, jadi semua bahan makanan itu mengandung energi, di mana bisa karbohidrat, lemak, protein, dan yang lainnya. Ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan ini, maka makanan-makanan ini akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis, absorpsi, sehingga akhirnya akan dimetabolisme. Nah, ketika makanan ini masuk ke dalam sistem pencernaan dan diabsorpsi, maka glukosa darah ini akan meningkat. Nah, ketika glukosa darah itu meningkat, maka akan memacu jalur metabolisme seperti glikolisis, glikogenesis, siklus asam sitrat, dan sisanya ditimbun sebagai lemak. Jadi apabila kalian mengkonsumsi makanan tapi tidak beraktivitas, maka dalam sistem metabolisme tidak ada rangsangan yang memacu jalur metabolisme, sehingga nanti apa yang kita makan, apa yang kalian makan itu akan ditimbun sebagai lemak. Nah, jadi untuk yang mau melakukan diet yang sehat bisa dilakukan dengan banyak beraktivitas ya. Jadi bisa berolahraga sehingga semua makanan yang kita makan nanti akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi suatu energi, yaitu menjadi ATP atau bisa juga menjadi panas, sehingga tidak ada yang ditimbun sebagai lemak. Itu.
Ini prosesnya, jadi yang pertama ada konsumsi, kemudian pencernaan, pencernaan ini nanti dalam bentuk glukosa yang akan masuk ke dalam aliran darah, sehingga aliran darah yang banyak mengandung glukosa akan memicu terjadinya metabolisme seperti ini. Baik, selanjutnya adalah ini skema dasar dari metabolisme karbohidrat, di mana dalam proses metabolisme karbohidrat itu terdiri dari beberapa proses, ada glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Karena di sini saya hanya mencantumkan poin-poinnya saja, jadi kalian bisa mencatat apa yang tidak ada pada slide. Saya mulai dari proses glikolisis. Glikolisis tersusun dari kata gliko dan lisis, di mana lisis itu artinya adalah pemecahan. Jadi, glikolisis adalah proses pemecahan atau penguraian glukosa menjadi asam pirufat, di mana pada prosesnya di sini akan menghasilkan ATP juga. Jadi, glikolisis ya, itu adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat dan asam dan laktat. Nah, jika dalam prosesnya tidak cukup oksigen, maka ini akan diubah menjadi laktat. Selanjutnya nanti penjelasan lebih lengkap akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ini ya, yang nomor 1, ini adalah glikolisis, prosesnya dari glukosa menjadi pirufat dan laktat. Selanjutnya adalah glukogenesis. Nah, glukogenesis, ada kata genesis. Nah, di sini genesis itu adalah sintesis atau penyusunan. Glikogenesis di sini adalah proses sintesis glikogen dari glukosa. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah glikogenolisis. Ada kata lisis berarti penguraian. Di sini adalah penguraian atau pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian yang terakhir adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu merupakan sintesis glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Nah, senyawa non-karbohidratnya ini adalah bisa dalam bentuk asam amino dan gliserol, di mana asam amino berasal dari protein dan gliserol berasal dari lipid. Selain itu, jika juga bisa berasal dari pirufat dan laktat. Nah, untuk proses ini, yang mana yang akan terjadi dalam tubuh ini tergantung pada kondisi tubuh. Jadi tergantung pada kebutuhan tubuh. Nah, jika kita berpuasa, kemudian kadar gula dalam darah itu menurun, maka akan bisa terjadi proses glikogenesis. Nah, yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa, di mana glukosa nanti akan dialirkan ke dalam darah sehingga kadar gula darah akan meningkat. Selanjutnya adalah mengenai ini. Ini adalah metabolisme dari karbohidrat. Di sini penjelasannya sudah cukup lengkap, jadi saya akan menjelaskan yang tidak ada dalam slide ini. Jadi, terdiri dari proses konsumsi, pencernaan, dan penyerapan. Awalnya adalah dalam bentuk polisakarida, jadi makanan ini masih dalam bentuk makromolekul, yaitu adalah polisakarida. Kemudian akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis, yaitu melibatkan enzim betialin, amilase, kemudian dan yang lain-lain. Kemudian nanti setelah mengalami pencernaan akan mengalami penyerapan. Penyerapannya di usus 12 jari di sini ya. Nah, setelah terjadi pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil, yaitu glukosa, maka akan
glukosa tersebut akan masuk ke dalam aliran darah yang selanjutnya akan mengalami proses metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya di sini adalah setelah glukosa masuk ke dalam aliran darah, maka glukosa yang merupakan monosakarida ini akan menjadi substrat dalam proses respirasi. Respirasi ini merupakan cara sel untuk mendapatkan energi dalam bentuk molekul ATP atau adenosin trifosfat dan energi elektron yang molekul yang berenergi tinggi yaitu NADH dan FADH2 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini terdapat dua jenis respirasi yaitu respirasi aerob dan respirasi non-aerob. Pada respirasi aerob ini di mana kondisi tubuh itu cukup oksigen. Jadi oksigennya itu tersedia secara cukup. Jadi diawali dari proses glikolisis yang merupakan langkah pendahuluan dalam daur asam sitrat atau siklus Krebs atau TCA dan rantai transport elektron. Reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, hasil akhirnya adalah dalam jumlah 36 ATP. Jadi ini bisa dalam jumlah 36 ataupun 38. Kemudian di sini ada respirasi non-aerob. Respirasi non-aerob ini adalah diawali dari glukosa yang mengalami reaksi glikolisis di mana akan membentuk suatu pirufat. Nah, ketika dalam tubuh itu tidak cukup oksigen, maka pirufat ini akan mengalami proses fermentasi bisa menjadi etanol ataupun menjadi laktat. Ini ya. Nah, sebaliknya jika pirufat ini kemudian mengalami proses selanjutnya dalam tubuh, yaitu proses metabolisme, dan dalam tubuh cukup oksigen, maka pirufat ini nanti akan dioksidasi oleh O2, sehingga hasil akhirnya adalah CO2 dan H2O beserta dengan energi, yaitu dalam bentuk ATP. Ini adalah gambaran respirasi aerob dan non-aerob. Nah, ini adalah gambaran umumnya ya. Jadi awalnya ada terjadi proses glikolisis di mana letaknya ini terjadi di sitosol atau di sitoplasma. Kemudian pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria akan diubah menjadi asetil koenzim A yang menjadi substrat untuk proses selanjutnya yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat atau disebut juga dengan trikarboksilate acid. Nah, di sini juga menghasilkan ATP. Nah, kemudian dalam proses ini dihasilkan suatu molekul dengan elektron yang tinggi dalam bentuk molekul NADH dan FADH2. Nah, NADH dan FADH2 ini kemudian akan mengalami proses selanjutnya yaitu mengalami proses fosforilasi oksidatif atau disebut juga dengan transfer elektron atau ada juga yang menyebut dengan jalur respirasi karena di sini melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron. Jadi NADH dan FADH2 ini nanti akan mengalami proses oksidasi sehingga dihasilkan suatu ATP dalam jumlah yang banyak. Itu tadi adalah penjelasan secara singkat yang nantinya akan saya jelaskan kembali pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah, kalau dilihat dari gambar ya, gambar orang berlari, ini pasti kalian sudah tahu semua, Cristiano Ronaldo, yang baru-baru ini juga dikabarkan kalau Cristiano Ronaldo positif terjangkit virus corona. Oh, salah, bukan virus corona, virus SARS-CoV-2, penyakitnya adalah COVID-19 ya. Corona disease 19, COVID.
Oke, saya selanjutkan lagi penjelasannya. Jadi, ini adalah gambaran mengenai proses metabolisme ya. Jadi di sini glukosa akan mengalami proses glikolisis menjadi pirufat. Nah, pada saat kita berlari, ini ya, misalkan kita berlari cepat, maka kadar oksigen dalam tubuh itu akan rendah. Ketika kadar oksigen dalam tubuh itu rendah, maka pirufat ini akan diubah menjadi laktat. Nah, itulah alasan mengapa ketika berlari kita akan merasa capek. Nah, itu karena ada laktat ini. Nah, setelah lari pun kita akan merasa ngos-ngosan ya. Nah, ngos-ngosan itu adalah cara tubuh kita untuk merespon karena dalam tubuh kita itu sedang kekurangan oksigen atau kadar oksigennya itu rendah sehingga cara cepatnya adalah dengan menghirup oksigen secara cepat gitu. Nah, ini adalah ketika berlari cepat ya. Nah, tapi jika kita dalam keadaan normal atau kita berlari pelan, maka glukosa dalam tubuh ini akan mengalami proses glikolisis menjadi pirufat, di mana pirufat ini karena oksigen dalam tubuh itu dalam jumlah yang cukup, maka akan dioksidasi secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Pada prosesnya ini terjadi di mitokondria. Nah, proses ini kemudian akan menghasilkan ATP di mana ATP-nya nanti akan digunakan oleh otot untuk melakukan aktivitas sel, akan bergerak begitu ya. Jadi kalau kita lari cepat itu prosesnya ini singkat. Jadi glikolisis menjadi laktat akhirnya. Tapi kalau kita dalam kondisi normal, maka glikolisis dari pirufat nanti akan masuk ke dalam mitokondria melalui proses siklus asam sitrat dan transfer elektron sehingga nanti pirufatnya dioksidasi menjadi CO2 dan dihasilkan ATP dalam jumlah banyak dan ATP ini baru digunakan oleh otot begitu. Selanjutnya, ini adalah kita akan membahas tentang glikolisis ya di sini. Kita bahas tentang glikolisis dulu. Jadi, ada beberapa jenis reaksi pada glikolisis, ada transfer fosforil di mana transfer fosforil ini adalah gugus fosforil itu dari ATP ditransfer ke zat antara sehingga dari awalnya yang ATP itu akan berubah menjadi ADP. Nah, enzim yang berperan ini adalah kinase. Kemudian ada pergeseran fosforil, di mana pergeseran ini misalkan dari satu atom O ke atom yang lain. Ini enzim yang berperan adalah mutase. Terjadi perpindahan ya, mutasi, jadi enzimnya adalah mutase. Karena enzim ini akhirannya selalu dalam bentuk ase. Kemudian ada isomerisasi, jadi ketosa dikonversi menjadi aldosa. Itu namanya karena ada perubahan, maka dilakukan oleh enzim isomerase. Kemudian ada ini proses dehidrasi. Dehidrasi itu molekul air dikeluarkan jadi oleh enzim dehidrase. Kalau pemecahan aldol atau pemutusan ikatan karbon itu oleh enzim aldolase. Ini adalah jenis reaksi yang terjadi pada proses glikolisis. Perlu dipahami. Selanjutnya, ini proses glikolisis. Jadi, proses glikolisis ini nama lainnya adalah Embden-Meyerhof pathway atau disingkat juga dengan IMP. Nah, proses glikolisis ini masih berlangsung dalam kondisi anaerob karena di sini tidak melibatkan oksigen ya. Tidak ada oksigen yang digunakan, jadi masih dalam kondisi anaerob. Substrat awal yang dibutuhkan dalam proses glikolisis adalah glukosa, di mana glukosa ini diperoleh dari hasil proses pemecahan dari polisakarida yang diperoleh dari makanan yang kita makan.
Jadi awalnya di sini adalah glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat atau difosforilasi ya. Difosforilasi di mana fosfornya ini berasal dari ATP. Nah, fosforilasinya ini berada pada glukosa dengan nomor atom C yang ke-6. Untuk nomor atom pada glukosa ini sudah dijelaskan di mata kuliah kimia organik. Nah, di sini saya ingatkan kembali untuk penomoran atom C pada glukosa ini diawali oleh angka 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada posisi atom C ke-6 ini, di sini nanti akan difosforilasi sehingga atom C akan mengikat gugus fosfat di sini. Enzim yang berperan di sini adalah enzim heksokinase. Nah, selanjutnya dari glukosa ke-6-fosfat ini nanti akan mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Jadi ini masih dalam tahap awal ya. Tahap awal ini adalah tahap aktivasi. Nah, ini. Dari fruktosa 6-fosfat kemudian akan membentuk fruktosa 1,6-bifosfat. Jadi ketambahan fosfat lagi. Jadi ada proses fosforilasi kembali pada atom C pertama di sini. Ini fruktosa 6-fosfat ya. Jadi ini sudah berubah. Awalnya kan atom C-nya ada 6, kemudian di sini berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya ada fosforilasi kembali pada atom C yang pertama, jadi ada 2 atom fosfat pada molekul ini. Bisa dibayangkan di sini pasti energinya sangat besar sekali ya, karena ada muatan negatif di sini, kemudian juga ada muatan negatif di sini. Ini adalah proses aktivasi. Selanjutnya pada memasuki tahap kedua. Di sini pada tahap kedua ini terjadi proses dehidroksiaseton fosfat. Terbentuklah ini ya pemutusan. Ini aldolase ini kan enzim untuk pemutusan ya. Nah, ini nanti pemutusan ikatan karbon sehingga terbentuk 3 atom C dalam bentuk molekul atau senyawa gliseraldehid 3-fosfat. Strukturnya seperti ini. Jadi atom fosfatnya itu berada pada atom C yang nomor 3. Perhitungan atom C-nya, di sini atom C yang pertama yaitu atom C yang mengikat O dalam bentuk aldehid ini ya. 1, kemudian di sini kedua, kemudian yang di sini adalah ketiga. Jadi pada atom C ketiga ini mengikat gugus fosfat, membentuk molekul gliseraldehid 3-fosfat. Oke, itu adalah stage kedua. Kemudian masuk ke dalam stage ketiga. Di sini pada tahap ketiga ini jalurnya atau prosesnya itu lebih panjang dibandingkan dengan stage pertama ataupun stage kedua. Jadi dari yang tadi prosesnya gliseraldehid 3-fosfat itu nanti akan mengalami fosforilasi kembali di mana di sini menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, enzim yang berperan adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Ini ya, ada 2 fosfatnya. Nah, perlu diketahui di sini, tadi itu kan membentuk gliseraldehid, di mana atom C-nya ada 3. Nah, awalnya kan glukosa ada 6 atom C. Ketika dipecah menjadi 3 atom C, jadi ada 2 molekul gliseraldehid. Jadi di sini, kenapa kok ini dikali 2? Karena ada 2 molekul, begitu. Kemudian dari 1,3 bifosfogliserat akan mengalami proses proses membentuk 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase, di mana di sini akan melepaskan fosfat. Jadi ADP akan berubah menjadi ATP di sini. Nah, ATP menghasilkan energi ya di sini ATP1. Di sini berarti karena di sini ada 1 ATP, karena di sini ada 2 molekul, berarti ada 2 ATP di sini. 2 molekul gliseraldehid, satu molekul gliseraldehid menghasilkan 1 ATP. Karena di sini ada 2 molekul gliseraldehid, berarti di sini menghasilkan 2 ATP.
Oke, dilanjutkan pada proses selanjutnya, di mana 3 fosfogliserat ini nanti akan berubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Jadi terjadi perpindahan gugus fosfat dari yang awalnya ada di atom C ketiga berubah menjadi pada atom C yang kedua. Kemudian akan terjadi proses dehidrasi di sini mengeluarkan H2O menjadi fosfoenol pirufat. Di sini terjadi proses perubahan ya. Nah, dari fosfoenol pirufat kemudian akan berubah menjadi pirufat di mana pada prosesnya akan menghasilkan ATP kembali. Nah, karena ada 2 molekul di sini masing-masing, jadi ATP-nya di sini juga ada 2. Produk akhir dari glikolisis dari yang saya jelaskan tadi di sini adalah terbentuk 2 pirufat, kemudian terbentuk 2 NADH di sini, ada NADH, terbentuk 2 NADH, kemudian ada 2H+, plus 2 H2O, H2O-nya di sini ya. Kemudian ada 2 ATP. Nah, mengapa di sini hanya ada 2 ATP-nya? Karena pada proses awal tadi ini kan membutuhkan ATP. Ada butuh ATP di sini 1, kemudian di sini 1. Jadi butuh 2 ATP. Nah, karena hasil akhirnya adalah 4 ATP dikurangi dengan 2 ATP tadi untuk stage 1 yaitu untuk proses pengaktifan. Jadi produk bersihnya adalah 2 ATP gitu. Ini adalah proses glikolisis. Jadi hasil akhirnya adalah pirufat. Proses glikolisis yaitu proses pemecahan dari glukosa menjadi pirufat di mana dalam prosesnya menghasilkan molekul yang berenergi tinggi yaitu ATP dan NADH. Nah, itu tadi kan bahan dasarnya adalah glukosa ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang substratnya selain glukosa yaitu fruktosa dan galaktosa. Jadi ada prosesnya tersendiri di sini untuk laktosa. Untuk laktosa nanti ini akan diubah laktosa, kemudian maltosa dan sukrosa. Ini kan merupakan disakarida ya. Dan polisakarida ini di sini laktosa akan dipecah dulu menjadi galaktosa. Dari galaktosa nanti akan masuk ke dalam ini apa namanya? Intraseluler karbohidrat ya, membentuk G1P atau ya ini G1P. 1P ini maksudnya 1 fosfat ya. Kemudian membentuk glukosa 6 fosfat di sini. Jadi yang maltosa nanti akan dipecah-pecah secara enzimatis, kemudian akan terbentuk glukosa. Nah, glukosanya menjadi glukosa 6 fosfat. Kemudian lanjut ke fosforilasi fruktosa 6 fosfat. Nah, ini lanjut sama seperti yang ini apa namanya glikolisis yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, untuk sukrosa di sini sukrosa nanti dipecah menjadi fruktosa. Fruktosa nanti akan masuk menjadi fruktosa 6 fosfat di sini. Nah, untuk yang fruktosa 1 fosfat nanti akan memasuki jalur ini. Begitu. Jadi ada proses tambahan di mana terjadi proses pemecahan. Kalau yang disakarida nanti dipecah dulu menjadi galaktosa ataupun menjadi fruktosa dan yang lainnya ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang laktosa tadi, untuk yang laktosa nanti akan mengalami hidrolisis oleh enzim laktase sehingga laktosa ini nanti akan dipecah menjadi monosakaridanya yaitu galaktosa dan glukosa. Yang glukosa nanti akan melalui proses glikolisis sama seperti yang saya jelaskan di awal, sedangkan yang galaktosa di sini, galaktosa ini akan melalui proses di mana membutuhkan ATP ya, dibantu oleh enzim galaktokinase membentuk galaktosa 1 fosfat. Nah, ini di sini. Galaktosa ini membentuk galaktosa 1 fosfat di sini. Kalau yang glukosa ini langsung masuk ke sini gitu. Dari galaktosa 1 fosfat yang di sini, jadi ini harus punya enzim galaktokinase ya untuk memecah untuk memetabolisme galaktosanya.
Nah, di sini dari galaktosa 1-fosfat nanti akan bereaksi dengan UDP glukosa. Nah, ini di sini. Nah, ini membentuk UDP galaktosa dan glukosa 1-fosfat. Jadi galaktosa 1-fosfat ini nanti akan bereaksi dengan UDP glukosa. Nah, UDP ini termasuk ke dalam energi molekul berenergi juga. Jadi UDP galaktosa nanti menghasilkan UDP galaktosa dan glukosa 1-fosfat. Nah, UDP galaktosa ini nanti oleh enzim UDP galaktosa 4 epimerase ini nanti akan dikembalikan lagi menjadi UDP glukosa ini. Nah, nanti hasil akhirnya akan membentuk glukosa 1-fosfat. Jadi reaksinya itu berkesinambungan begitu. Nanti akhirnya glukosa 1-fosfat ini akan bisa dicerna oleh tubuh. Begitu. Dan mengalami proses metabolisme. Nah, untuk yang fruktosa, jadi yang fruktosa itu nanti akan diubah menjadi fruktosa 1-fosfat oleh enzim fruktokinase, kemudian fruktosa 1-fosfat akan dipecah oleh enzim aldolase menjadi gliseraldehid dan dihidroksi aseton fosfat. Yang ini, dihidroksi aseton fosfat, DHAP. Kemudian gliseraldehid ini akan mengalami proses lagi menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau difosforilasi oleh triosakinase membentuk gliseraldehid 3-fosfat. Yang selanjutnya ini nanti akan bisa masuk ke dalam siklus glikolisis. Itu tadi adalah beberapa makanan yang ini melalui jalur khusus, jadi tidak bisa langsung masuk ke dalam proses glikolisis begitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini adalah proses pengaturan glikolisis di otot. Jadi pada proses istirahat, jadi glikolisisnya ini proses glikolisisnya diinhibisi. Maksudnya diinhibisi ini dikurangi gitu. Jadi glukosa ini akan membentuk glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa 6-fosfat ini akan memberikan feedback negatif, jadi menghambat proses pembentukan glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa 6-fosfat ini merupakan inhibitor untuk enzim heksokinase. Kalau glukosa 6-fosfatnya banyak, maka proses pembentukan glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase akan dihambat. Begitu. Dari glukosa 6-fosfat membentuk fruktosa 6-fosfat, lanjut ini ke bawah. Nah, di sini jika piruvatnya itu dalam jumlah yang banyak, maka ini akan menghambat enzim piruvat kinase dan PFK di sini. Nah, kalau ini dihambat, maka proses ke bawah pasti akan terhambat, jadi akan berkurang begitu. Ini dalam keadaan istirahat. Jadi memang ada beberapa inhibitor yang menghambat kerja dari enzim sehingga proses untuk selanjutnya itu akan berkurang gitu. Ini pada keadaan istirahat. Nah, selanjutnya yaitu pada saat proses pengaturan glikolisis di otot ketika otot itu sedang melakukan kerja. Nah, di sini glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian fruktosa 6-fosfat di sini akan melepaskan ATP. Nah, ketika ATP-nya ini low energy charge, jadi ada sedikit ATP, maka ini akan merangsang enzim PFK ini untuk bekerja sehingga terbentuklah ATP dalam proses glikolisis. Jadi ini nanti akan terus berlanjut prosesnya. Karena ATP-nya berkurang, jadi ini merangsang proses pembentukan ATP. Nah, selain itu, ini bisa di sini juga. Ketika ATP-nya ini berkurang ya, jadi piruvat, maka ini piruvat kinase ini maka akan fruktosa 1,6-bifosfat ini maka akan dirangsang oleh piruvat kinase untuk membentuk ini fosfoenol piruvat.
Jadi akan terjadi, karena ada rangsangan tersebut, maka akan terjadi proses glikolisis secara simultan. Kalau misalkan tubuh tidak butuh energi, maka enzimnya akan dihambat kerjanya. Tapi kalau tubuh sedang butuh energi, maka enzim-enzim yang lainnya itu juga akan merangsang proses terjadinya glikolisis yang menghasilkan energi berupa ATP. Oke, selanjutnya adalah dari proses glikolisis tadi menghasilkan pirufat atau asam pirufat ya. Nah, asam pirufat ini kemudian akan diubah menjadi asetil koenzim A agar bisa masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu ke dalam siklus Krebs di sini. Jadi di sini glukosa ini akan mengalami glikolisis menjadi pirufat. Nah, nanti pirufat menjadi asetil koenzim A, inilah yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif, yaitu merupakan proses mengubah pirufat menjadi asetil koenzim A. Kita bahas lebih detail di sini. Jadi pirufat atau hasil dari proses glikolisis ini terjadi di sitosol. Ini ya sitosolnya atau sitoplasma. Dari sini pirufat nanti akan ditransfer masuk ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria nanti akan berikatan dengan koenzim A dan membentuk suatu asetil koenzim A. Di sini ada molekul berenergi juga ya, jadi ada NAD yang nanti akan tereduksi menjadi NADH. Intinya di sini dekarboksilasi oksidatif itu adalah mengubah pirufat menjadi asetil koenzim A. Terjadinya adalah di mitokondria. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang asiklus asam sitrat, karena ini materinya juga sangat banyak. Untuk hari ini kita pelajari sampai dekarboksilasi oksidatif. Tolong dipelajari, tolong dipahami. Untuk yang belum paham nanti bisa chat saya di WA group ya. Untuk materi-materi yang dirasa penting dan perlu diingat, tolong ditulis ya, dicatat di buku. Biar nanti ketika ujian biar enak gitu ya. Saya akhiri untuk penjelasan hari ini, untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.